Christine Ismuranti adalah seorang sahabat saya di Institut Pertanian Bogor waktu kuliah di tingkat 1 ya, di TPB kelompok 12. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali ketemu, Christine ini adalah seorang gadis yang tinggi, langsing, putih, mancung, bule, rambut panjang, pirang waktu itu ya, rambut panjang, ikal gitu. Jadi saya kalau dari jauh melihat, saya perempuan tapi saya kagum. Kok ada orang secantik ini dan alhamdulillah saya bisa sekelas sama dia gitu kan. Tapi sayangnya kita tidak pernah berada dalam satu golongan atau kelompok yang kecil ya. Jadi pada saat itu saya tidak terlalu mengenal Christine ini orangnya seperti apa sih gitu kan. Taunya ya memang banyak yang seneng lah teman-teman cowok gitu. Nah, pada saat kita sudah tergabung di WAG kelompok 12 kan ada yang manggil Krisku. Kalau Eva manggilnya Krismu, dari Christine Ismuranti ya, Krismu gitu digabung. Gak apa-apa kan ya? Suka-suka saya manggilnya, mudah-mudahan Christine juga tidak marah kalau saya panggil Krismu. Karena kalau saya sapa di WAG waktu itu Krismu, Christine tetap nyahut juga. Begitulah baiknya dia. Christine, gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah senang banget kemarin waktu kontak Christine bisa nggak hari Sabtu saya ke rumah, disambut dengan baik, alhamdulillah. Dan ternyata pada saat datang ke sini bisa dilihat di mejanya ada donat, ada cake, ada muffin. Waduh, ini kesukaan saya semua Christine. Cuma sayangnya gini ya, tadi kan saya habis bekam dulu nih sebelum kesini, dan ternyata kata terapisnya ada keluhan di pencernaan. Saya bukannya nggak mau lihat makanan ini, cuma takutnya berefek ke pencernaan saya gitu. Gimana Christine? Boleh saya bungkus aja buat yang lain, buat anak-anak di rumah? Boleh banget. Tapi ini memang kebetulan kalau hari Sabtu Kainara kan buka PO buat bikin cake atau kandang roti. Jadi ini memang PO hari ini ada pada banyak pesen cake. Jadi karena Eval kesini terus sekalian kita saya bikinkan kuota, dapat jatah untuk menikmati. Alhamdulillah. Dan apa namanya kan kalau di Kainara tuh semua cake-nya, produknya, cookiesnya, rotinya tuh gluten free, jadi nggak tanpa gluten, tanpa dairy. Kemudian juga ada yang beberapa itu tanpa telur. Tanpa gluten, tanpa dairy, tanpa telur. Nah biasanya kan kita menggunakan yang ini. Iya, kemudian juga nggak pakai margarin gitu ya. Margarin lagi. Jadi rata-rata sih jadi lebih ramah cerna gitu. Karena berarti kalau begitu ini memberikan harapan untuk diriku. Berarti bisa menikmati ini semua. Kalau yang suka begah atau kembung, kalau konsumsi apa namanya cake atau roti yang dari terigu itu karena ada glutennya itu kan memang yang susah cerna, kadang bikin kembung misalnya. Makanya dokter suka bilang jangan makan roti-rotian, jangan makan mie-mian karena itu akan membuat perutnya kembung gitu kan. Nah gitu dengan yang bahan-bahan yang tanpa gluten itu biasanya jadi lebih bisa ditolerir, lebih mudah cerna. Christine kan setelah dari TPB terus naik kelas ya. Saya kan ke mekanisasi pertanian. Christine ke Fakultas Perikanan jurusan budidaya. Kenapa kok akhirnya bisa menggeluti ini? Bagaimana ini ceritanya? Gara-gara Kai, anak saya yang kedua yang didiagnos autism. Usia 2 tahun waktu itu oleh psikolognya disarankan coba diet yang tanpa gluten, tanpa harus diet yang menyuruh psikolognya. Nah, dibawa ke psikolog, kenapa itu ada? Karena dia autis. Dia ada autisnya tuh dari mana? Ada gejala-gejala gimana? Iya, jadi kita bisa melihat tanda-tandanya. Misalnya dia komunikasi dua arahnya susah, dia tidak mudah untuk meniru, kemudian dia ada beberapa habit yang suka jajarin mainan misalnya gitu ya, kemudian tantrum, susah fokus, susah diem, terus dia punya masalah sleeping disorder, jadi nggak susah tidur ya, pola tidurnya kacau seperti itu. Christine ini benar-benar memperhatikan ya, dicatat mungkin kan? Ya, jadi saya dulu bikin jurnal, bikin logbook ya, seperti apa, kemudian saya bawa ke psikolognya bilang iya betul ini jurnal ibu udah menunjukkan bahwa dia memang autism. Punten, itu yang ada yang menyuruh untuk membuat jurnal atau memang ya saya sendiri ya, paling tidak mau melihat kan usia milestone-nya. Karena jarang ya orang tua yang seperti ini ya. Alhamdulillah Kai punya ibu seorang Christine. Jadi dibuat jurnal lalu ya dari jurnal itu kan kita bisa melihat
di usia seperti itu dia harusnya sudah bisa apa, dia ternyata belum bisa apa, dia punya isu apa, masalah seperti apa, begitu dulu. Terus sampai BAB-nya kayak apa juga saya catat. BAB-nya berapa hari sekali atau berapa kali sehari seperti apa gitu. Karena kan ini ya, dari baca-baca kita ada kecurigaan ya, kira-kira anak saya ini kenapa. Nah, dari membaca itu ada beberapa inilah ya kesimpulan sendiri gitu, kira-kira mengarah ke autism gitu. Dari situ pergi ke psikolog, kemudian disarankan. Jadi bukan pergi ke dokter ya, tapi ke psikolog. Ke psikolog dulu karena saya bingung waktu itu ya, saya bingung. Ini saya mesti bawa anak saya kemana? Kemudian ada Autism Expo waktu itu, ingat sekali saya tahun 2008 ya, saya ke Autism Expo. Di situ ketemu dengan para orang tua juga, ibu-ibu di sana yang punya anak berkebutuhan khusus dan jadi panitia expo-nya. Terus saya nanya, kalau anak saya kayak begini nih, saya mesti bawa kemana gitu ya. Terus boleh ke, ada namanya dulu Ibu Diah Puspita, dia psikolog dan punya anak yang autism juga gitu ya. Nah, dari saya bawa ke sana dan ya udah nggak usah pakai nunggu lama-lama ya, dari kan disarankan ke dokter biomedik, tapi dokter biomedik itu daftar tunggunya panjang, bisa 6 bulan sebelum kita bisa dapat giliran. Mungkin dokter itu jarang ya? Ya, gitu. Jarang. Lalu? Jadi ya sambil menunggu giliran, dimulai aja dulu, coba pantangin gluten, dairy, kemudian coba mulai ikut beberapa terapi seperti sensori integrasi dan lain-lain gitu. Nah, begitu saya coba pantangin itu, terigu, susu, dalam waktu 2,5 bulan udah mulai kelihatan perubahannya. Terigu, susu. Nah, mengenai gluten tadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan gluten. Gluten itu kan protein berantai panjang yang ditemui pada beberapa tanaman, contohnya wheat ya, apa namanya, gandum. Rye dan barley. Jadi sebenarnya itu nggak ada di Indonesia. Tapi kan kemudian kita kan banyak dalam isu globalisasi ini kan semua masuk ya. Kemudian kita bergantung, bahkan bahan makanannya, masakannya banyak mengandalkan terigu. Iya. Mulai dari kue-kue basah, kue kering, roti, mie, segala macam itu pasti terigu. Betul. Nah, dulu tuh saya kalau ke supermarket, keranjang saya dari ujung ke ujung balik lagi ke kasir kosong. Karena yang dicari tidak ada. Yang anak saya boleh nggak ada di situ gitu. Jadi rata-rata semua pasti pakai terigu, pakai pengawet, pemanis, apa segala macam ya. Iya. Sedangkan dia kan juga hiperaktif, sehingga disarankan juga membatasi atau bisa cut gula sama sekali gitu. Penggantinya apa tuh? Ya tanpa gula dulu sih sama sekali. Karena itu yang bikin menambah hiperaktivitinya. Tapi bisa gitu. didapatkan dari yang lain ya. Kemudian dari sampai kirim sampel rambutnya ke Amerika ya untuk dicek kandungan logam beratnya seperti apa. Kemudian waktu juga itu di sini tes alergi ada ya di Indonesia. Waktu itu belum. Sekarang mungkin sudah ada? Sekarang bisa kayaknya deh ya gitu. Nah, dari situ kan ketahuan dia juga nggak bisa telur gitu ya. Jadi makin banyak tuh pantangannya. Nggak bisa telur, susu, nggak bisa terigu, nggak bisa susu. Jadi makanannya berarti kalau misalnya susah ditemukan di supermarket itu jadi mesti bagaimana? Bikin sendiri. Ya, kemudian kan dulu saya backgroundnya di Keanekaragaman Hayati. Waktu di Yayasan Kahati, kita banyak mendorong petani lokal untuk menanam kembali berbagai tanaman pangan lokal, umbi-umbian gitu ya, sorghum. Nah, dari situ kemudian saya pikir, loh ini semua kan lebih mudah ada di Indonesia dan gluten free ya, tidak mengandung gluten, dan rata-rata juga organik ya, ditanam secara alami. Nah, itulah yang mulai saya coba masukkan di dalam makanannya kayak gitu. Yang saya masih bingung itu gluten tadi ya. Padahal pada saat kita membuat roti, membuat donat, kan itu malah diharapkan kalau sudah terbentuk gluten baru harus bisa dilanjutkan prosesnya jadi gini gitu. Nah, pada saat membuat yang seperti ini gimana? Berarti itu proses itu tidak diharapkan terjadi ya? Ya, yang jadi gluten segala macam. Ya, jadi kita tidak apa ya? Kalau dengan gluten memang dia jadi bisa fluffy, bisa empuk, bisa ngembang. Tapi itu juga bisa kita dapatkan dengan tepung-tepung lokal, walaupun tidak persis seperti kalau pakai terigu, tapi di banyak
banyak olahan itu cukup mendekati. Nanti Eva bisa coba contohnya sponge cake. Kainara ini adalah salah satu Jadi, tadi favorit. Kan, Kainara tuh dibentuknya kapan? Pada saat usia Kai berapa tahun tuh? 2010, jadi waktu Kai umur 5 tahun. 5 Itu tahun berlanjut sampai sekarang. sampai sekarang. Dan peminatnya atau customernya makin banyak mungkin ya? Ya, dulu awalnya memang saya tujukan untuk orang tua yang anaknya punya kebutuhan khusus kayak Kai, jadi yang autism gitu, yang susah mendapatkan bahan-bahan lokal yang bisa memenuhi kebutuhan dietnya. Itu Dan juga ini merupakan salah satu favorit. ya, jadi dengan Kainara itu kan saya pikir kalau saya cari bahan-bahan itu sedikit hanya untuk Kai susah kan. Iya, betul. Tapi kalau saya bisa bisa Membuat lebih banyak untuk orang tua lagi. yang lain, pesanannya juga bisa banyak. Jadi saya bisa pesan tepung ke karena yang petani gitu. autis atau mungkin yang berkebutuhan khusus lainnya di rumah tangga atau di keluarga yang lain juga pasti banyak ya. Betul. Tapi misalnya Christine membuat ini dikonsumsi oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya kan tidak berkebutuhan khusus nih, dan saya orang tua. Nah, jadi gini nih, Vel. Gimana? Yang kita tuh sering salah nih ya. Hampir semua dari kita tuh sebenarnya punya kebutuhan khusus. Gitu. Kebutuhan khusus kan artinya gini, setiap individu tuh sebenarnya kan unik. Iya. Ya kan, nggak semua tuh sama gitu. Ada yang Alergi telur. bagaimana metabolismenya, bagaimana mencernanya itu juga Berpengaruh. beda-beda. Ada yang sensitif banget sama misalnya kopi, nggak bisa kopi, dia nggak bisa coklat. Ada yang ya kan. Cuman kadang-kadang kita tidak peka. Jadi kita mengabaikan tanda-tanda yang dikirim sama tubuh kita. Betul. Dihajar aja gitu. Betul. Nah, dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, khususnya autism dengan yang segala macam pantangannya, dia ini yang paling peka. Jadi kena ini dia langsung bereaksi. Makan ini sedikit salah, kita langsung bisa melihat Boleh berikan reaksinya. contoh? Bereaksinya Jadi seperti apa misalnya gini, kalau di anak-anak ini banyak ketawa-ketawa, banyak muter-muter, Banyak ketawa-ketawa. susah fokus, tidurnya bermasalah, Oke. atau kadang di pencernaannya ada yang konstipasi, ada yang diare. Kadang dulu ya awal-awalnya si Kai itu kalau dikasih nasi beras merah tuh keluarnya masih utuh, ada jagung, gitu? keluar jagung gitu Oh, ya. gitu. Ya karena dia kurang enzim untuk memecah makanannya. Gitu. Tapi makanannya nggak salah, ngasih jagung nggak salah gitu, atau ngasih Ya, dia beras emang- merahnya nggak salah, nasi beras merah. Iya karena dia kurang enzim dan hormon yang membantu untuk pencernaan, dia ada leaky gut ya, ada bocor usus istilahnya. Jadi itu semua nggak bisa dicerna. Nggak bisa Jadi dia dicerna. sensitif terhadap bahan-bahan tersebut, sehingga pertama harus dihindari kalau pencernaannya masih belum bagus. Kemudian dirotasi. Sama kan kalau di pertanian kan multi cropping Betul, ya, atau kemudian betul. kita rotate itu kan supaya unsur haranya tuh juga iya kan? terpelihara dengan baik gitu. bisa digunakan dengan optimal Iya, gitu. betul. Karena kalau kita makan berbagai macam protein sekaligus, kita akan itu membutuhkan belum tentu bagus juga membutuhkan gitu lebih banyak enzim untuk memecahkan. Betul. Dan jadi makin berat buat badan ya untuk memecah gitu. Jadi dari situlah mulai diatur makanannya, dihindari ini yang untuk memberatkan metabolismenya. Kemudian makanannya dirotasi, ketemu makanan yang sama 4 hari sekali ya. kayak gitu. Bener-bener kerja keras buat Christine ya. Banget. Karena 4 hari sekali. Berarti kan hari ini tidak boleh sama dengan besok, tidak boleh sama dengan hari berikutnya dan hari berikutnya lagi. Baru boleh sama di hari kelima. Iya. Jadi yang di rotate itu dari karbohidratnya, proteinnya, sayurannya, buahnya, minyaknya gitu, snacknya gitu. Nah kalau kan susu nggak boleh, jadi diganti apa tuh? Ya bisa susu nabati ya, kalau susu emang nabati dia boleh bisa ya. kelapa atau bisa almond atau Susu bisa kedelai gitu? Nah kadang-kadang tuh banyak juga nggak bisa kedelai. Oh, nggak bisa, ya. Jadi kayak si Kai itu dia sensitif, dia kedelai nggak bisa, dia oat juga nggak bisa, dia jagung juga nggak bisa gitu. Kata Christine ini kan best seller dan katanya boleh saya tidak ada masalah meskipun tadi pencernaannya katanya nggak baik gitu kan, berarti mau dicoba ini sponge cake pandan. ini tamunya nggak sopan, cuma sebelum dicoba ya saya lihat di sini kan ada
ada 4 macam ya, 1, 2, 3, 4. Boleh diceritakan perbedaannya apa, keistimewaannya apa gitu? Oh, lebih ke ini aja. Kalau ini banana cake, tapi dibikin muffin supaya kalau ada yang mau porsi kecil-kecil bisa. Kemudian Bedanya dengan yang lain? tepung-tepungnya biasanya berbeda. Kita ini pakai tepung apa nih? racikan tepung-tepungannya itu yang agak berbeda-beda. Kayak misalnya ini ada mengandung tepung sorghum, kalau yang ini pakai tepung almond, kalau yang ini ada tepung beras sama pati Garut. Tepung berasnya tanpa modifikasi? Ya, dimodifikasi maksudnya diapain? Ya siapa tahu kan harus berbeda karena kan tidak menghindari. Kalau ini kita biasanya melalui proses perendaman dahulu. Oh gitu. Kalau yang ini enak nih, coklat. Ya, jadi ini donat tapi tidak goreng. Jadi ini panggang. Donat tidak Di goreng, bake, tapi di oven. panggang. Kalau coklat tidak masalah. Nah itu tergantung lagi tiap anak juga berbeda. Oh, bisa berbeda. Jadi Untuk Kai nggak masalah ya coklat. kayak nggak masalah tapi harus dibatasi karena dia gitu. juga mengandung fenol si coklat itu. Jadi banyak anak-anak yang nggak bisa tuh fenolnya gitu. Ini benar-benar Christine harus membaca, harus banyak bertanya dan juga harus banyak observasi ya. Dan itu di-share ya. Harus Christine memang sepertinya sudah sering berbagi juga di mana-mana ya. Saya sering lihat ada di IG, TV juga gitu kan, dan alhamdulillah kita kebagian kesempatan untuk mengajak Christine berbincang. Jadi Christine ini kan sepertinya juga akan menggunakan barang-barang yang tidak seperti biasanya kita pakai pada saat membuat muffin biasa, donat biasa, cake biasa ya. Boleh dong kalau misalnya Christine luang waktunya hari ini memberi apa ya namanya, share ke kita lah bagaimana caranya membuat ini, bahannya ini seperti apa gitu. Apalagi sekarang ini banyak ibu-ibu yang nggak mau repot ya. Jadi kalau membuat cake itu saya nggak punya mixer, saya nggak mau yang pakai telur gitu, cocok ya kalau ini ya. Saya nggak mau yang pakai susu, saya karena anaknya nggak suka susu atau karena si ibunya sendiri yang nggak suka susu. Lalu ada lagi yang lainnya misalnya yang nggak usah apa tadi di mixer udah saya sebutkan lagi. Biasanya yang beda-beda, yang simpel-simpel gitulah. Maunya yang dikukus lah, yang apa gitu. Nah kira-kira Christine hari ini bisa berbagi nggak untuk saya dan teman-teman di rumah? Boleh, nanti kita coba bikin veggie banana cake, gluten free, dairy free, egg free. Yang seperti ini berarti ya? Seperti ini, tapi yang ini masih pakai telur. Oh, yang ini kita pakai telur. bikin tanpa telur. Gitu. Berarti banyak sekali variasi yang disediakan di Kainara ini ya? Di Kainara itu tanpa margarin juga, tanpa gula pasir, rafinasi. Jadi dia pakai gula yang lebih natural seperti gula kelapa atau gula aren atau gula sorghum. Dari segi rasa nggak ada beda ya? Nanti dicoba ya. Oh gitu. Beda apa enggak? Coba nanti kita Sebenarnya coba. saya mancing, kapan nih saya boleh nyoba? Kita coba yang ini ya, spons tapi janji ya hari Apa? ini ngajarin kita ya. Nanti diajarin. Dan ini juga pakai apa namanya, ekstrak pandan asli. Jadi pewarnanya tuh bukan pewarna tadi saya lihat di sini ya. di kebunnya Christine ada juga tadi pandan. Banyak pandannya ya. Lalu ada pohon pisang. Ada apa lagi tadi? Itu sepertinya Christine kalau bikin selalu ngambil dari kebun sendiri ya bahan-bahannya ya. Enggak juga sih ya. Kalau pandan iya, tapi kalau pisang kan kebutuhannya pasti lebih sering ya. Sedangkan pisangnya kan juga punya beberapa. Jadi utamanya kalau yang pisang kidang itu kalau udah mateng masih mentah begitu, itu buat keripik pisangnya sih Kai, karena dia favoritnya keripik pisang. Bikin keripik pisang sendiri? Iya. Digoreng atau di apa? Yang itu sih nasi goreng tapi pakai minyak kelapa. Gitu. Jadi kalau dilihat kan menggoreng pakai minyak kelapa murni ya. Jadi apa-apa segalanya kayaknya mahal-mahal ya. Tapi itu kan investasi yang panjang ya buat kesehatan. Kita boleh sekarang bermahal-mahal tapi kesehatan lebih terjaga gitu ya. Tapi nanti kalau yang di-share ke kita jangan yang mahal-mahal ya. Enggak. Saya potongin ya. Ya boleh. Ini harum banget. Udah dibuka gini udah langsung harum. Ya. Kok jadi deg-degan? Mau dikasih makan tapi kok deg-degan ya? Ih, enak banget. Ini kelihatan dari sini, ya Allah. Ini namanya apa tadi? Ini sponge cake pandan. Kok cuma satu, Christine nggak? Oh, udah saya bosen. Ini kayaknya potongannya banyak banget deh. Saya bisa habisin nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalau nggak dibilangin kalau ini cake khusus gluten free, dairy free, Evel bisa menduga nggak? Enggak. Kayak cake umum, lembut,
Lembut banget. Wangi. Harum jelas. Ini kan pakai pandan ya. Dan dia nggak terlalu manis kan ya? Nggak terlalu manis. Karena memang Eko sendiri juga nggak terlalu suka manis. Jadi pada saat makan ini rasanya nggak ada yang janggal deh. Jadi mau lagi. Tadi melihat potongannya kok kayaknya saya nggak sanggup ngabisin. Tapi ini mah kayaknya satu juga kurang. Jadi nggak enak Coba kalau begitu nggak apa-apa. Saya udah bosen. Ini dilanjutkan nanti kali ya. Boleh. Penasaran? Katanya dilanjutkan nanti. Makan dulu. Setelah ini berarti kita akan bikin cake dengan bahan-bahan tepung lokal ya, dari tepung sorghum, pati Garut gitu ya. Garut. Kemudian ada tepung almond. Tepung almondnya itu bisa diganti tepung kelapa sebenarnya. Jadi itu buat lebih bikin gurih aja. Dengan kita pakai susu kelapa untuk pengganti susu dairy ya gitu. Susu kelapa. Itu gimana caranya? Oh itu sih ada udah ada yang bikin, jadi susu dari kelapa yang kemudian dikeringkan, kemudian digiling halus gitu ya. Iya. Berarti nanti yang seperti ini ya, bikin cake-nya. Oke, kalau begitu berarti saya habiskan dulu deh. Ayo dong Christine. Boleh ya? Menikmati.